Baca bene. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatan Allah, yang mencari Dia dengan segenap hati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang maha tinggi dan penuh kemuliaan, terangilah kegelapan hati kami. Berilah kami iman yang benar, pengharapan yang teguh, dan kasih yang sempurna. Berilah kami ya Tuhan perasaan yang peka dan budi yang cerah, agar kami sanggup melaksanakan perintah-Mu yang kudus dan yang tidak akan menyesatkan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Injil Matius. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Demikianlah sabda Tuhan. Tadi barusan saya menjawab sebuah komentar yang saya duga ditulis oleh seorang Katolik. Komentar ini dituliskannya pada video yang saya buat. Video ini tentang supaya orang-orang Katolik jangan terlalu gampang pindah agama. Saya katakan jaga lingkungan dari anakmu supaya jangan pindah agama. Lalu komentar dia begini. Secara ironiknya, pastor, bukankah semua agama sama saja? Mengapa kamu risau kalau orang Katolik pindah? Kan dikatakan bahwa dengan Muslim kita seiman sebagaimana tertulis dalam Katekismus nomor 841. Lalu saya jawab, karena dia membuat bahasa yang ironik macam itu, saya jawab sedikit keras begitulah. Menurutmu adakah Allah lain yang bisa menciptakan teman-teman kita Muslim? Dan itu adalah Allah yang berbeda dari Allahmu. Kalau kamu berkata iya, maka berarti kamu percaya ada dua Allah yang sama-sama bisa mencipta manusia. Dan itu adalah kesesatan. Kalau kamu sempat berpikir bahwa ada dua Allah yang berbeda, yang sama-sama mampu mencipta manusia. Ternyata iman kita mengajarkan hanya ada satu Allah. Aku percaya akan Allah. Akan satu Allah. Yang kita kenal dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. 3 pribadi ini. Tapi satu Allah itu. Yang kita pahami, yang memiliki kemampuan untuk mencipta. Kemampuan untuk merawat. Untuk menyelamatkan. Dan untuk menjaga selama-lamanya. Allah. Dan dikatakan di sini dalam bacaan tadi. Yang menerbitkan matahari bagi orang jahat dan orang baik. Menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Maka perlakuan sebagaimana perlakuan Allah kepada semua orang, karena semua orang adalah ciptaannya, demikian kita diajak untuk melakukan sebisa mungkin apa yang Allah sendiri lakukan kepada semua ciptaannya. Karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Jangan katakan dan jangan pula tanya, memang bisa pastor, susah ini. Tetapi dalam kesusahan ini, kita berusaha untuk tetap menjadi anak-anak Bapa yang di surga. Nah, betapa bersyukurnya kita diajarkan hal macam ini sebagai seorang Kristen. Maka ketika ditanya semua,
Tidak semua agama itu sama. Inilah yang khas juga dari kekristenan. Pertama, menyebut Allah sebagai Bapa. Apakah semua orang memiliki konsep tentang Allah demikian? Nah, ini juga saya tanya kepada pemberi komentar tadi. Menurutmu yang berbeda itu adalah konsep tentang Allahnya atau Allah itu sendiri yang berbeda? Nah, konsepnya yang berbeda, konsep. Ketika dikatakan Tuhan kita sama, yang sama itu adalah yang ada dalam dirinya yang sejati, yang satu pencipta itu. Yang diharapkan untuk dikenali itu adalah Allah yang satu dan sama. Sama. Terminologi ini bisa keliru ya. Sama seolah-olah ada dua yang terpisah lalu dianggap sebanding. Bukan. Satu saja Allah itu. Tetapi konsep kita berbeda-beda. Nah, itu yang hendak dicari oleh semua manusia. Dan ternyata ada orang yang entah sepengetahuannya, entah tidak sepengetahuannya, merumuskan Allah itu yang menurut kita tidak tepat rumusannya. Mungkin dia bertindak seperti musuh. Nah, kepada mereka kita berikan juga seperti Yesus seperti Allah sendiri memberikan kasihnya. Demikian juga dalam kesempurnaan sebagai anak Bapa, kita diminta untuk mengasihi. Benar bahwa itu tidak gampang, tetapi kita tahu goal dari seorang Kristen itu apa. Kita tahu apa yang bisa dia capai. Titik kesempurnaan mana yang bisa dicapai oleh seorang Kristen. Dari bacaan ini, haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Di mana letak kesempurnaannya? Dia mencipta segala sesuatu, satu-satunya pencipta, dan ciptaannya adalah untuk semua. Untuk semua. Matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik. Hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Semoga bacaan ini mengingatkan kita bagaimana seorang Kristen harus bersikap kepada semua orang. Tetapi dengan mantap memegang teguh ajaran ini yang tidak dipegang teguh oleh semua orang. Roh Kudus sendiri membimbing kita untuk sanggup dan terus berjuang menjadi anak-anak Bapa di surga. Pace bene.